Debat akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Syaifah ini sebagai pembicara pertama tim Pro. Dengan mosi, Dewan ini menyesalkan pembebanan standar-standar lingkungan dalam negara dunia kedua dan ketiga oleh negara-negara maju. Dewan juri yang terhormat, sebelum memasuki argumentasi kami akan mengkarakterisasi mosi terlebih dahulu. Yang mana yang pertama itu terkait dengan pembebanan standar-standar lingkungan adalah dua instrumen penting dalam upaya pengelolaan lingkungan. Keduanya saling melengkapi dan bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat, bersih bagi generasi sekarang dan mendatang. Kemudian yaitu negara maju adalah negara yang memiliki tingkat perkembangan yang tinggi dalam berbagai aspek seperti lingkungan, sosial, ekonomi dan sebagainya. Kemudian ada pun latar belakang yang mendukung munculnya mosi kita pada hari ini adalah kombinasi dari sejarah ketidakadilan dalam kontribusi terhadap kerusakan lingkungan, perbedaan kapasitas ekonomi dan teknologi, serta kebutuhan ekonomi pendatang yang lebih adil dan inklusif dalam menangani masalah lingkungan global. Mosi ini, Dewan Juri yang terhormat, menyoroti pentingnya mempertimbangkan keadilan, kapasitas, dan konteks lokal dalam menetapkan dan mengimplementasikan standar lingkungan internasional. Adapun beberapa poin yang menjadi pendukung munculnya mosi kita pada hari ini adalah yang pertama itu sejarah industrialisasi dan polusi, yang mana negara-negara maju mencapai tingkat pembangunan ekonomi yang tinggi melalui proses industrialisasi yang panjang sejak abad ke-18. Proses ini seringkali menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan, termasuk polusi udara, air, dan tanah, dan deforestasi besar-besaran. Negara-negara berkembang baru mulai mengalami industrialisasi pada pertengahan abad ke-20, Dewan Juri yang terhormat. Tentunya, pada kesempatan kali ini, negara berkembang lebih lambat dibandingkan dengan negara maju, Dewan Juri yang terhormat. Kemudian yang kedua yaitu terkait dengan perjanjian lingkungan internasional. Bahwasanya perjanjian internasional seperti Protokol Kyoto dan Perjanjian Paris menetapkan kerangka kerja untuk mengurangi empiris gas rumah kaca dan mengatasi perubahan iklim. Dalam perjanjian ini terdapat prinsip CBDR yang mengakui bahwa negara-negara memiliki tanggung jawab yang bersama, tetapi berbeda, Dewan Juri yang terhormat, dalam menangani masalah lingkungan tergantung pada kapasitas dan kontribusi historis mereka terhadap populasi, Dewan Juri yang terhormat. Kemudian poin selanjutnya itu adalah ketidakadilan ekonomi dan pembangunan. Negara-negara maju memiliki sumber daya teknologi dan kapasitas yang jauh lebih besar dibandingkan dengan negara berkembang, Dewan Juri yang terhormat. Negara berkembang seringkali menghadapi tantangan besar seperti kemiskinan, kurangnya infrastruktur, dan kebutuhan mendesak untuk pertumbuhan ekonomi. Memaksakan standar yang sama tanpa bantuan atau pertimbangan khusus tentunya akan memperburuk ketidakadilan ekonomi dan sosial. Sehingga Dewan Juri yang terhormat, hal ini harus sangat dipertimbangkan. Kemudian ada poin selanjutnya yaitu tekanan global dan perubahan iklim. Masalah perubahan iklim dan degradasi lingkungan adalah masalah global yang memerlukan kerjasama internasional. Namun, tekanan untuk segera menerapkan standar lingkungan yang ketat seringkali datang dari negara-negara maju, Dewan Juri yang terhormat. Hal ini telah lebih dulu merusak lingkungan. Negara-negara berkembang merasa bahwa mereka diperlakukan tidak adil jika harus mematuhi standar-standar yang sama tanpa ada pengakuan dan kompetensi atas kontribusi historis negara maju terhadap masalah ini, Dewan Juri yang terhormat. Kemudian yaitu adanya kasus dan kontroversi terkini, Dewan Juri yang terhormat. Beberapa kasus konkret menunjukkan dampak negatif dari pembebanan standar lingkungan yang kuat pada negara-negara berkembang, misalnya proyek pembangunan energi di negara-negara Afrika atau Asia yang dibatalkan atau ditunda karena tidak memenuhi standar lingkungan internasional. Kemudian selanjutnya itu adalah peran organisasi internasional. Dan yang selanjutnya itu adalah perdebatan tentang bantuan dan transfer teknologi serta Dewan Juri yang terhormat keragaman kondisi dan kebutuhan lokal. Setiap negara kondisi lingkungan sosial dan ekonomi yang unik memaksakan standar yang seragam tanpa fleksibel untuk adaptasi lokal dan menghasilkan kebijakan yang tidak efektif atau bahkan kontraproduktif. Negara-negara berkembang membutuhkan solusi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas lokal mereka, Dewan Juri yang terhormat. Adapun masalah yang menyebabkan munculnya yang berkaitan dengan mosi kita pada hari ini adalah yang pertama itu kesenjangan utara selatan, Dewan Juri yang kedua yaitu dilema pembangunan, yang ketiga adanya implementasi kebijakan, dan yang keempat itu adalah keadilan sosial. Selanjutnya itu adalah perdagangan internasional yang mana juga di dalamnya terdapat hambatan perdagangan. Standar lingkungan yang berbeda dapat menciptakan hambatan perdagangan dan perlindunganisme. Negara-negara maju seringkali menggunakan standar lingkungan sebagai alat proteksi untuk melindungi industrialisasi dalam negara. Kemudian masuk ke poin justifikasi kami, Dewan Juri yang terhormat. Ada beberapa poin justifikasi yang dapat mendukung posisi kami sebagai tim pro pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu adanya keadilan dan pembangunan, keadilan ekonomi dan pembangunan, Dewan Juri yang terhormat.
Yang mana negara-negara maju umumnya telah mencapai tingkat kemajuan ekonomi Dewan Juri yang terhormat yang tinggi melalui industrialisasi yang panjang dan seringkali merusak lingkungan. Saat ini negara-negara dunia kedua dan ketiga sedang berada dalam tahap awal atau pertengahan pertumbuhan ekonomi, memaksa mereka untuk memenuhi standar lingkungan yang ketat tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonomi mereka dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperburuk kemiskinan Dewan Juri yang terhormat. Sangat disayangkan Dewan Juri yang terhormat apabila hal ini tidak diperhatikan. Kemudian yang kedua yaitu adanya kapasitas dan infrastruktur. Negara-negara maju memiliki kapasitas finansial dan teknologi yang memadai dan mengimplementasi standar-standar lingkungan yang ketat. Sebaliknya banyak negara berkembang masih kekurangan infrastruktur, teknologi, dan sumber daya manusia yang diperlukan untuk memenuhi standar-standar tersebut. Mengharuskan mereka mematuhi standar yang sama bisa saja tidak realistis dan tidak adil. Kemudian yang ketiga yaitu beban finansial. Yang keempat yaitu adanya perbedaan sejarah polusi, yang mana negara-negara maju telah mengeluarkan emisi gas rumah kaca dan polutan lainnya jauh lebih lama dan lebih banyak dibandingkan negara-negara berkembang Dewan Juri yang terhormat. Mengharuskan negara-negara berkembang lebih banyak untuk memaksakan mereka untuk selalu mematuhi dan standar lingkungan yang sama tanpa ada kompetensi atau bantuan teknik dari negara maju adalah tindakan yang tidak adil Dewan Juri yang terhormat. Sangat disayangkan ketika kita tidak mengingat perbedaan sejarah kontribusi dari terhadap masalah lingkungan ini Dewan Juri yang terhormat. Kemudian selanjutnya yaitu adanya tantangan sosial dan politik Dewan Juri yang terhormat. Kemudian selanjutnya itu adalah resiko pelarian industri. Jika standar lingkungan yang ketat dipaksakan, ada resiko bahwa industri akan pindah ke negara-negara dengan regulasi yang lebih longgar dan yang dapat mengakibatkan kehilangan pekerjaan dan investasi Dewan Juri yang terhormat. Di negara-negara yang berusaha mematuhi standar tersebut, ini dapat melemahkan ekonomi lokal dan memperburuk masalah sosial Dewan Juri yang terhormat. Selanjutnya yaitu adalah efektivitas dan adaptasi lokal Dewan Juri yang terhormat. Standar lingkungan yang ditentukan oleh negara-negara maju seringkali didasarkan pada kondisi dan kebutuhan lokal mereka. Kemudian selanjutnya itu bantuan dan transfer teknologi. Alih-alih memaksakan standar tersebut agar sama, negara-negara maju seharusnya fokus pada menyediakan bantuan finansial dan tujuan lingkungan mereka lainnya Dewan Juri yang terhormat. Sehingga pada kesempatan kali ini kami tetap setuju pada mosi perdebatan kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Baik, pidato akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat serta rekan berpikir saya dari tim Pro, saya Vita Mayani sebagai pembicara dari tim Kontra akan menyampaikan argumentasi terkait mosi pada perdebatan kali ini, yaitu Dewan ini menyesalkan pembebanan standar-standar lingkungan dalam negara dunia kedua dan negara dunia ketiga oleh negara-negara maju. Sebelum memasuki argumentasi saya, maka izinkanlah saya untuk dapat menyampaikan definisi terlebih dahulu terkait mosi pada perdebatan kali ini. Negara dunia kedua dan ketiga merupakan sekumpulan negara berkembang yang masih menghadapi tantangan baik itu dalam ekonomi, sosial, maupun politik. Negara maju di sini ialah negara dengan memiliki infrastruktur teknologi dan tingkat ekonomi yang tinggi. Dewan Juri, kita sama-sama bisa melihat situasi dan kondisi dunia kita saat ini dan melihat status quo saat ini, kita melihat bahwasanya memang benar negara maju seperti Amerika Serikat memiliki tingkat industrialitas yang tinggi, yang mana mereka banyak melakukan seperti kegiatan industri yang justru meningkatkan emisi karbon. Namun Dewan Juri, mari kita melihat urgensi saat ini, kita melihat perkembangan teknologi di negara berkembang. Di negara maju, kita melihat bagaimana historis mereka. Mereka adalah negara yang pertama dan negara yang lebih dulu mempunyai teknologi untuk menekan emisi karbon dibanding dengan negara berkembang. Dewan Juri, kita sama-sama bisa melihat situasi dan kondisi dunia kita saat ini, yakni pembebanan standarisasi lingkungan sangat kompleks ketika membebankan standarisasi lingkungan kepada negara berkembang. Hal ini menjadi worth it dan layak untuk negara berkembang, sebab kita mengetahui bahwasanya populasi di dunia sekarang paling banyak adalah di negara berkembang. Salah satu cara agar mereka dapat menekan emisi karbon ataupun untuk meningkatkan terkait penjagaan lingkungan, serta bisa menekan perubahan iklim dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan karena sebuah aturan sehingga pada akhirnya fokus kita di negara berkembang digunakan sebagai pembatasan tingkah laku mereka agar tidak terjadi penaikan terhadap iklim tersebut.
Dewan juri, negara maju ketika mereka sudah menekan emisi karbon, sedangkan negara berkembang baru memulai tahap industrialitas. Sehingga pada akhirnya, hal ini tidak apa-apa dibanding dengan negara berkembang, karena mereka negara maju. Mereka memiliki teknologi yang memenuhi akan hal tersebut. Bahkan bukan saja terkait teknologi, melainkan juga sumber daya manusianya, yang mana mereka bisa memporsir akan hal itu. Kita bisa melihat kondisi dan situasi sekarang di mana negara maju sudah banyak menciptakan teknologi-teknologi untuk menekan perubahan iklim, serta juga menurunkan emisi karbon dibanding dengan negara-negara berkembang yang masih sangat terbatas akan teknologi dan juga akan sumber daya manusianya. Dewan juri, tujuan daripada kami adalah melakukan pendekatan terhadap negara-negara berkembang yang mana mereka dapat membantu membatasi tingkah laku mereka dan juga menyeimbangkan aktivitas mereka dan lebih memperhatikan lingkungan terhadap penekanan terkait hal tersebut. Dewan juri, di negara maju mereka memiliki teknologi yang maju dan para intelektual yang banyak. Dan mereka itu bisa dibilang lebih dan juga unggul daripada negara berkembang. Dan pada akhirnya negara maju lebih fokus terhadap penekanan teknologi dan juga segi pembiayaan. Kita bisa mengetahui bahwasanya pembiayaan di negara maju sangatlah banyak dan juga sangatlah besar. Sehingga pada akhirnya kita bisa menciptakan sebuah dunia yang kompleks, yang mana negara berkembang memiliki jumlah populasi yang banyak, sehingga terjadinya peminimalisir terhadap tingkah laku mereka terkait pencemaran lingkungan ataupun untuk menciptakan lingkungan baik dan juga yang asing, serta menurunkan perubahan ataupun penurunan iklim, sehingga pada akhirnya iklim di negara berkembang tidak dapat turun drastis daripada negara maju. Dewan juri, jika mereka mengatakan bahwasanya negara maju juga harus mendapatkan standarisasi lingkungan, baik rekan kami dari tim Pro pahami bahwasanya negara maju juga dikenakan standarisasi lingkungan. Namun mungkin kita bisa melihat bahwasanya negara maju tidak seketat itu. Karena yang pertama, mereka memiliki teknologi yang cukup ketat dan juga tinggi sehingga mereka bisa membatasi secara cepat dan tanggap terkait penurunan emisi karbon. Kedua, mereka memiliki historis yang mana mereka adalah negara-negara yang cepat dan tanggap terhadap penanganan daripada perubahan iklim dan juga menjadi pelopor adanya standarisasi lingkungan daripada negara berkembang, sehingga kita bisa melihat interest daripada mereka. Walaupun kita bisa melihat bahwasanya meskipun mereka tidak ditetapkan akan standarisasi lingkungan, tetapi mereka sudah menjadi pelopor, mereka peduli akan hal tersebut, artinya mereka menyadari akan hal itu, sehingga pada akhirnya mereka tidak akan acuh tak acuh terhadap lingkungan mereka. Dewan juri, kenapa hal itu worth it diberikan kepada negara kedua dan ketiga yang dilakukan oleh negara maju, bahwasanya negara maju sudah terhistoris, sudah melewati tantangan ini, dan sudah berada pada tahap inovasi. Pun dewa juri yang terhormat, seperti yang kita tahu bahwa negara maju memiliki pembiayaan maupun ekonomi yang tinggi. Mari kita melihat negara kedua dan ketiga, di mana terdiri dari kumpulan negara-negara berkembang, contohnya negara Asia, Afrika, dan lain sebagainya. Negara-negara dengan kompleksitas terkait teknologi mereka, contohnya Amerika Serikat ataupun negara Rusia, sehingga pada akhirnya mereka masih berada pada tahap survive, adanya perubahan iklim dan lain-lain. Terlebih lagi, mereka memiliki populasi atau sumber daya manusianya yang sangat banyak. Sehingga pada akhirnya, sebuah regulasi di dunia berkembang ini tidak semuanya memiliki regulasi akan terkait lingkungan. Dewan juri yang terhormat, mari kita lihat contoh Afrika. Mereka tidak memiliki regulasi terkait lingkungan mereka, sehingga lingkungan mereka itu tidak ada peminimalisir untuk penurunan emisi dan juga iklim. Ketika kita melakukan standarisasi lingkungan di dunia kedua dan ketiga secara seimbang, sehingga mereka harus memperhatikan perjanjian ataupun hukum internasional akan hal itu, sehingga mau tidak mau tingkah laku mereka akan peduli terhadap lingkungan tersebut. Pada akhirnya terjadi backupan. Negara maju membackup teknologi dan juga membackup terkait tekanan iklim dan sumbangsi negara berkembang. Mereka membatasi dan juga membatasi tingkah laku maupun juga membatasi aktivitas mereka, sehingga terjadinya perubahan emisi karbon dan juga perubahan-perubahan iklim yang cukup drastis, sehingga pada akhirnya terjadi apa? Terjadi korelasi iklim yang baik di dunia, di negara kedua maupun di negara ketiga. Mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih.